Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Studiantusias, kembali lagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel yang ada di dalam sebuah materi sistem information management. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer? Sebagian besar komputer pribadi saat ini memiliki kartu yang terpasang di motherboard. Media koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial, atau sinyal radio dalam hal telepon seluler, dan juga jaringan area lokal nirkabel ataupun jaringan Wi-Fi. Pedoman teknologi jaringan digital. Komputasi klien atau server merupakan sebuah model komputasi yang terdistribusi karena beberapa kekuatan pemrosesan yang terletak dalam komputer klien itu kecil dan murah dan berada pada komputer desktop ataupun perangkat genggam. Paket switching yaitu metode untuk mengiris pesan digital, mengirimkan paket-paket di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda, dan juga kemudian dikumpulkan kembali paket-paket tersebut setelah sampai pada tujuan mereka. Kelanjutannya dalam teknologi jaringan digital itu, dalam sebuah jaringan telekomunikasi, ada beragam komponen perangkat keras dan perangkat lunak untuk harus bekerja sama untuk sama-sama mengirimkan sebuah informasi. Komponen yang berbeda terdapat pada jaringan komunikasi, satu sama lain disebut dengan protokol. Jaringan komunikasi yaitu sinyal digital dan juga sinyal analog. Terdapat dua cara untuk mengkomunikasikan pesan di dalam sebuah jaringan, baik menggunakan sinyal analog maupun sinyal digital. Sinyal analog yang diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Berbeda dengan sinyal digital, di dalam sinyal ini mengkomunikasikan informasi sebagai string dari dua keadaan diskrit, yang satu bit dan juga bit 0. Jaringan komunikasi dibagi menjadi dua jenis yang akan saya jelaskan kali ini, yaitu LAN atau Local Area Network dan juga WAN atau Wide Area Network. Di dalam LAN, kita bekerja dalam sebuah bisnis, pasti akan terhubung dengan jaringan. Dan mungkin saja kita juga akan terhubung dengan karyawan-karyawan lainnya. Jaringan lokal area ini memang khusus dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dalam radius tidak lebih dari 500 meter. Berbeda dengan LAN, justru WAN memiliki jaringan area yang luas, yang bisa menjangkau jarak geografis seluas seluruh wilayah negara bagian, benua, ataupun seluruh dunia. Cara untuk bisa terhubung dengan WAN bisa melalui jaringan publik seperti sistem telepon ataupun sistem kabel pribadi. Setelah kita berbicara tentang telekomunikasi, internet juga menjadi sistem komunikasi publik paling luas di dunia yang sekarang menyaingi sistem telepon global dalam cakupan dan jangkauan. Ini merupakan implementasi terbesar dari komputasi klien atau server dan internet working yang menghubungkan jutaan jaringan individual di seluruh dunia. Internet global atau corporate network infrastructure pun berperan seperti email yang memungkinkan pesan dipertukarkan dari komputer satu dengan komputer yang lainnya, dengan kemampuan untuk merutekan pesan ke beberapa penerima, meneruskan pesan, dan juga melampirkan dokumen teks atau file multimedia ke pesan. Setelah itu, kita juga mengenal dengan istilah VPN yang biasa orang-orang pakai, dikenal sebagai jaringan pribadi virtual, merupakan sebuah jaringan pribadi yang aman dan terenkripsi, sudah dikonfigurasi dalam jaringan publik untuk memanfaatkan skala ekonomi dan fasilitas pengelolaan jaringan yang besar seperti internet. Internet global berbicara tentang Web 2.0 dan Web 3.0.
Situs web saat ini tidak hanya tentang konten statis, tetapi web tersebut juga memungkinkan untuk berkolaborasi, membagikan informasi, dan membuat layanan secara online. Istilah populer saat ini yang dikenal dengan webblog yang juga merupakan situs web pribadi. Web 3.0 juga menjanjikan di mana web masa depan, yakni semua informasi digital, semua kontak dapat dijadikan satu pengalaman yang berarti. Hal itu biasa disebut dengan semantik, yang artinya mengacu pada makna. Revolusi nirkabel berbicara tentang kelanjutan dari internet tersebut, yaitu komunikasi nirkabel membantu bisnis lebih mudah berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan juga karyawan yang memberikan pengaturan lebih fleksibel untuk mengatur pekerjaan. Layanan seluler digital menggunakan beberapa standar yang bersaing, seperti contohnya di Eropa, yang memiliki standar yaitu Global System for Mobile Communication atau GSM, yang memiliki kemampuan roaming internasional. Tapi berbeda dengan Eropa, justru Amerika memiliki standar sendiri yang dikuatkan yaitu Code Division Multiple Access atau disingkat menjadi CDMA, yang merupakan standar utama di Amerika dan juga sistem yang digunakan oleh Verizon dan Sprint. Teknologi seluler ini menciptakan efisiensi dan cara kerja baru di seluruh perusahaan. Tidak hanya sistem nirkabel yang menjadikan revolusi ini terjadi, tetapi juga sistem identifikasi frekuensi radio atau disingkat menjadi RFID, yang juga menyediakan teknologi yang sangat ampuh untuk melacak pergerakan barang di seluruh rantai pasokan. Jadi, jika sebuah perusahaan menginginkan teknologi yang mutakhir untuk memantau bagaimana keamanan bangunan atau mendeteksi bahan berbahaya yang ada di udara, mungkin jaringan sensor nirkabel adalah salah satu pilihan yang bisa membantu dalam hal tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang telekomunikasi, internet, dan jaringan nirkabel. Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman studi antusias yang sedang mencari informasi tentang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.